Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ronawan Juniat Moko selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Matematika Ekonomi di kelas AKS 1C. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas 1C ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dinanti-nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Adapun materi yang akan kita presentasikan pada pertemuan kali ini mengenai diferensial fungsi sederhana dan aplikasi dalam ekonomi. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Susanti dengan NIM 215221087, Wiwin Hilmia Junaida dengan NIM 215221090, Nur Wahyuningsi dengan NIM 215221095, Diana Agus Pratiwi dengan NIM 215221108, dan saya sendiri Yuana Wulandari dengan NIM 215221103. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada penyaji saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Diferensial fungsi sederhana. Untuk diferensial sendiri dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Jika diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, kemudian ada tambahan variabel bebas dengan x sebesar nilai delta x, sehingga bentuk umum persamaannya yaitu y sama dengan fx, maka y plus delta y sama dengan fx plus delta x. Delta y sama dengan fx plus delta x minus y. Delta y sama dengan fx plus delta x min fx. Dari sini diperoleh koefisien diferensinya menjadi delta y per delta x sama dengan fx plus delta x minus fx per delta x. Untuk turunan fungsi dapat dinotasikan sebagai limit fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Contoh soal, hitunglah diferensial dari fungsi y sama dengan 3x kuadrat plus x. Untuk penyelesaian y sama dengan 3x kuadrat min x dimasukkan persamaan tadi menjadi y plus delta y sama dengan 3 kali x plus delta x kuadrat min x plus delta x. Kemudian dijabarkan menjadi y plus delta y sama dengan 3 kali x kuadrat plus 2x kali delta x plus delta x kuadrat min x minus delta x. Y plus delta y sama dengan 3x kuadrat plus 6 kali delta x plus 3 kali delta x kuadrat min x min delta x. Diperoleh hasil delta y sama dengan 3x kuadrat plus 6x kali delta y plus 3 kali delta x kuadrat min x minus delta x minus y. Lalu diubah menjadi delta y sama dengan 3x kuadrat plus 6x kali delta y plus 3 kali delta x kuadrat min x min delta y min 3x kuadrat min x. Kenapa dirubah menjadi 3x kuadrat min x? Dikarenakan tadi di awal y sama dengan 3x kuadrat min x. Setelah diubah maka diperolehlah hasil delta y sama dengan 6x kali delta x plus 3 kali delta x kuadrat min delta x. Dari hasil tersebut kemudian dimasukkan fungsi notasi
dimasukkan fungsi koefisien diferensialnya menjadi delta Y per delta X sama dengan Fx plus delta X min Fx per delta X. Jadi delta Y per delta X sama dengan 6X kali delta X plus 3 kali delta X kuadrat min delta X per delta X. Maka hasilnya adalah 6X plus 3 delta X minus 1. Selanjutnya adalah aplikasi diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi atau univariat. Yang pertama ada elastisitas. Elastisitas merupakan persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Konsep elastisitas yang pertama, elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan atau response suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Yang kedua, semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Yang ketiga, elastisitas diukur dari persentase perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Elastisitas dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah besarnya perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan umumnya terjadi pada komoditas yang memiliki substitusi, artinya komoditas tersebut memiliki pengganti atau alternatif lain. Sementara suatu komoditas dikatakan inelastis, artinya jumlah permintaan tidak dipengaruhi besar dan kecilnya barang apabila ia tidak substansial. Listrik misalnya, berapapun kenaikan tarif listrik, kondisi ini tidak serta-merta menurunkan jumlah permintaan konsumen akan daya listrik. Konsumen akan tetap membayar biaya sesuai dengan tarif listrik yang telah ditentukan oleh produsen. Rumusnya adalah elastisitas permintaan sama dengan delta QD dibagi delta P dikali P dibagi QD. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang pertama, kapasitas cadangan produksi, yang kedua, stok produk jadi dan komponennya, yang ketiga, kemudahan dan biaya faktor substitusi atau mobilitas, yang keempat, jangka waktu dan kecepatan produksi. Rumusnya, elastisitas penawaran sama dengan delta QS dibagi delta P dikali P dibagi QS. Yang ketiga adalah elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input yang digunakan. Rumusnya, elastisitas produksi sama dengan delta P dibagi delta X dikali X per P. Permintaan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila elastisitas permintaan kurang dari 1, yang artinya jika harga berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah barang yang diminta akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Permintaan suatu barang dikatakan bersifat inelastis apabila elastisitas permintaan lebih dari 1, yang artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah barang yang diminta akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Dan jika permintaan suatu barang dikatakan bersifat uniter apabila elastisitas permintaan sama dengan 1, yang artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah barang yang diminta akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang sama besar daripada persentase perubahan harganya. Penawaran suatu barang dikatakan elastis apabila elastisitas penawaran kurang dari 1, yang artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Penawaran suatu barang dikatakan
inelastis apabila elastisitas penawaran lebih dari 1, yang artinya jika harga produksi akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila elastisitas produksi kurang dari 1, yang artinya jika jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan inputnya. Produksi akan suatu barang dikatakan bersifat inelastis apabila elastisitas produksi lebih dari 1, yang artinya jika jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan inputnya. Yang ketiga, perubahan akan suatu barang dikatakan bersifat uniter apabila elastisitas produksi sama dengan 1, yang artinya jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output akan berubah secara searah dengan persentase yang sama besarnya daripada persentase perubahan inputnya. Contoh soal elastisitas permintaan. Permintaan akan suatu barang QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Jawab, QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Dari QD tersebut kita turunkan ke P. Jadi Q aksen D sama dengan delta QD per delta P sama dengan min 6P. Nah, min 6P itu dapat dari mana? Dapat dari turunan dari QD tersebut, 25. 25 itu kan konstanta. Konstanta kalau diturunkan menjadi 0. Jadi tidak perlu ditulis. Kemudian min 3 dikalikan dengan 2. Min 6 P kuadrat kita turunkan menjadi P pangkat 1. P pangkat 1 nggak perlu ditulis ya satunya. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Elastisitas permintaan sama dengan delta QD per delta P dikali P per QD sama dengan kita masukkan yang sudah dicari tadi, yaitu min 6P dikalikan P per 25 min 3P kuadrat. Kemudian P-nya tadi kita ganti semua dengan 5. Jadi min 6 kali 5, 5 per 25 min 3 kali 5 kuadrat. Setelah kita hitung, sama dengan kita menemukan hasil yaitu 3. Jadi, elastisitas permintaannya sama dengan 3. Elastis artinya pada kedudukan harga P sama dengan 5, jika harga barang naik sebesar 1%, maka permintaannya akan turun sebanyak 3%. Sedangkan untuk contoh soal elastisitas penawaran itu cara pengerjaannya hampir sama dengan soal elastisitas permintaan, yang membedakan cuma nama rumusnya aja sih. Kalau elastisitas permintaan itu kan ED, kalau elastisitas penawaran ES sama dengan delta QS per delta P kali P per QS. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal elastisitas produksi. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan P sama dengan 6X kuadrat min X QB. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi atau input sebesar 3 unit. Jawab, P sama dengan 6X kuadrat min X kubik. Kemudian diturunkan menjadi P aksen sama dengan delta P per delta Q sama dengan 6 dikali 2, 12X. X kuadratnya hilang, tinggal X min 3X. X kubik diturunkan menjadi X kuadrat. Jadi turunannya P aksen sama dengan 2X min 3X kuadrat. Rumusnya elastisitas produksi sama dengan delta P per delta Q dikali X per P sama dengan, masukkan yang sudah dicari tadi, 12X min 3X kuadrat dikali X per P. P-nya berapa? 6X kuadrat min X kubik. Nah, pada X sama dengan 3, elastisitas produksinya sama dengan 12 kali 3
min 3 dikali 3 kuadrat dikali 3 per 6 kali 3 kuadrat min 3 kubik. Kemudian dihitung tuh, dicari dan ketemu hasilnya sama dengan 1. Elastisitas produksi sama dengan 1 atau yang disebut uniter, artinya pada tingkat penggunaan input X sama dengan 3, jika input ditambah 1%, maka jumlah produksi atau output yang akan ditambah 1%. Dan begitu pula sebaliknya, jika diturunkan 1%, maka akan berkurang 1% juga. Selanjutnya yaitu analisis marginal. Yang pertama ada biaya marginal, yang kedua ada penerimaan marginal, yang ketiga ada utilitas marginal, yang keempat ada produk marginal. Pembahasan pertama yaitu biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Gunanya untuk menentukan pada titik apa skala perusahaan dapat mencapai skala ekonomisnya. Nah, jadi suatu perusahaan harus melakukan perbandingan untuk menentukan apakah perusahaan akan menambahkan jumlah unit produksinya atau tidak. Rumusnya MC sama dengan CX komen sama dengan DC per DX. DC-nya itu adalah biaya total dan DX-nya adalah kuantitas. Yang kedua ada penerimaan marginal. Adalah besarnya tambahan penerimaan jika jumlah produksi atau barang yang terjual bertambah 1 unit. Rumusnya MR sama dengan R X komen sama dengan DR per DX. Yang ketiga ada utilitas marginal. Adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Rumusnya MU sama dengan UX komen sama dengan DU per DX. Dan yang terakhir ada produk marginal. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari 1 unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Rumusnya MP sama dengan PX komen sama dengan DP per DX. Selanjutnya ada analisis profit maksimum. Analisis profit maksimum adalah tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau kerugian maksimum dapat diselidiki dengan pendekatan diferensial. Karena baik penerimaan total, revenue, maupun biaya total cost sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran atau output yang dihasilkan atau terjual, quantity. Maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu yang pertama fungsi keuntungan. P sama dengan R dikurangi C. Yang kedua, P optimum apabila P X komen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Yang ketiga, jika P X komen lebih kecil dari 0, maka maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Yang keempat, jika P X komen lebih besar dari 0, maka minimum sama dengan kerugian maksimum. Nah, ada 2 syarat agar diperoleh suatu keuntungan maksimum atau maksimum profit. Yang pertama, PX komen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Yang kedua, PX komen lebih kecil dari 0 atau MRX komen lebih kecil dari MCX komen, di mana P sama dengan R dikurangi C. Contoh soal biaya marginal atau marginal cost. Biaya total atau C sama dengan FQ sama dengan QB min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Biaya marginal atau marginal cost sama dengan C aksen sama dengan delta C per delta Q sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Pada tingkat produksi atau penjualan berapakah biaya marginal minimum dan berapa besarnya biaya marginal tersebut? Jawab, C sama dengan QB min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Marginal cost sama dengan C aksen sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4
MC aksen sama dengan 6Q min 6. Nah, 6Q min 6 itu dapatnya dari turunan dari MC. MC minimum pada MC aksen sama dengan 0. MC aksen sama dengan 6Q min 6 sama dengan 0. Jadi 6Q sama dengan 6. Q sama dengan 1. Pada Q sama dengan 1, MC sama dengan 3Q kuadrat plus 6Q plus 4 sama dengan 1. Kemudian C sama dengan 1QB min 3 kali 1 pangkat 2 plus 4 kali 1 plus 4 sama dengan 6. Jadi besarnya biaya marginal minimum sebesar Rp6 pada tingkat produksi 1 unit. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup presentasi pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.